Selamat datang di video praktikum biokimia. Kali ini kita akan membahas tentang asam amino dan protein. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, saya Azia Oktaviani dari D4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Oke, kita kenal dulu yuk apa saja uji yang digunakan pada protein dan asam amino. Yang pertama, kita akan melakukan uji ninhidrin. Yang kedua, ada uji biuret. Dan yang ketiga, ada uji santoprotein. Yang keempat, kita akan melakukan uji milon. Dan yang terakhir, kita akan melakukan uji denaturasi protein. Oke, kita akan masuk ke uji yang pertama, uji ninhidrin. Pada uji ini, kita akan masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Kemudian, kita tambahkan 0,5 ml larutan ninhidrin 1%. Lalu, kita panaskan dalam air mendidih di penangas air selama 10 menit ya. Selanjutnya, kita perhatikan perubahan warna yang terjadi. Bagaimana ya ini bisa bekerja? Nah, asam amino bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidridantin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Pada uji ini, kita dapatkan sampel 1-4 memiliki hasil positif ya. Kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji biuret. Pada uji biuret ini, kita siapkan tabung reaksi yang akan kita masukkan 1 ml larutan sampel. Lalu, kita tambahkan 1 ml larutan NaOH 10%. Kocok hingga homogen ya. Selanjutnya, kita tambahkan 1 tetes larutan CuSO4 dan campur dengan baik. Bila belum terbentuk warna lembayung ungu, tambahkan lagi 1 tetes CuSO4 hingga maksimum 10 tetes. Bagaimana ya hasilnya? Nah, ini dia. Larutan albumin, pepton, dan gelatin akan menunjukkan hasil positif. Sedangkan larutan kasein dan aquades akan memunculkan hasil negatif. Hasil ini dipengaruhi oleh adanya ikatan peptida yang mengindikasikan adanya protein. Reaksi positif uji biuret ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan. Uji biuret yang akan menunjukkan hasil negatif pada asam amino bebas karena tidak memiliki ikatan peptida loh. Mari kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji santoprotein. Pada uji ini, kita masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel, lalu kita tambahkan 0,5 ml larutan HNO3 pekat. Selanjutnya, kita panaskan ya ke dalam penangas air dengan hati-hati. Endapan akan larut kembali dan larutan berubah menjadi kuning. Selanjutnya, dinginkan di bawah air mengalir dan tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat. Perhatikan ya, ada perubahan warna yang terjadi. Dan ini dia hasilnya. Jika positif, artinya memiliki inti benzen. Jika negatif, berarti tidak memiliki inti benzen ya. Bagaimana ya ini bisa bekerja? Ternyata guys, semua hasilnya positif loh. Ini bisa terjadi karena uji santoprotein digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin, fenilalanin, dan triptofan dalam protein. Inti benzen yang terdapat di dalam molekul tirosin, fenilalanin, dan triptofan akan ternitrasi dengan penambahan HNO3. Senyawa nitro yang terbentuk berwarna kuning dan dalam lingkungan alkalis akan terionisasi dengan bebas dan warnanya menjadi lebih tua menjadi jingga. Oke, yuk kita lanjut ke uji keempat yaitu milon. Pada uji ini kita masukkan 2 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi,
Kemudian, tambahkan 2-3 tetes pereaksi Milon. Lalu kita campur ya dengan baik. Selanjutnya, kita panaskan dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Perhatikan adanya warna merah yang terbentuk. Oh iya, hasil uji ini hanya albumin loh yang positif. Kenapa ya? Hal ini bisa terjadi karena uji Milon bekerja terhadap derivat-derivat monofenol seperti tirosin. Reaksi yang digunakan merupakan larutan merkuri atau Hg dan asam nitrat atau HNO3. Nah, merkuri dalam reaksi Milon akan bereaksi dengan gugus hidroksifenil dari tirosin sehingga membentuk warna merah ya. Mari kita masuk ke uji yang terakhir, yaitu uji denaturasi protein. Ada 3 cara, dengan pemanasan, asam kuat, dan logam berat. Oke, yang pertama, denaturasi protein oleh pemanasan. Di sini, kita akan memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml larutan sampel. Kemudian, kita panaskan saja dalam penangas air mendidih selama 10-15 menit. Nah, perhatikan ya, apakah ada endapan atau kekeruhan pada hasil. Oke, kita lanjut dulu ke uji menggunakan asam kuat. Di sini, kita juga akan memasukkan sampel sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu, kita tambahkan 0,5 ml H2SO4 pekat melalui dinding tabung. Lakukan ini di dalam lemari asam ya. Selanjutnya, kita perhatikan nih, apakah ada endapan atau kekeruhan pada hasil. Oke, kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu menggunakan logam berat. Kita juga memiliki sampel sebanyak 2 ml yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, kita tambahkan tetes demi tetes larutan reagen. Larutan reagennya itu ada AgNO3, HgCl2, Pb asetat, dan CuSO4. Lalu, kita perhatikan ya apakah ada endapan atau kekeruhan pada hasil uji. Ini dia hasil ujinya, dibagi menjadi 2. Hasil keruh dan terbentuk endapan. Hasil keruh ini terlihat pada saat pemanasan selama 10 menit. Dan yang kedua, pada saat penambahan 2 tetes HgCl2, 2 tetes PbAc, dan 2 tetes CuSO4. Untuk hasil terbentuk endapan, kita bisa lihat pada saat penambahan 0,5 ml H2SO4 pekat dan penambahan 3 tetes AgNO3. Pada prinsipnya, secara alamiah, dalam kondisi suhu dan pH tertentu, protein mudah larut dan berinteraksi dengan air. Bila salah satu kondisi berubah, struktur tersier dari protein juga berubah, dan molekul protein tidak dapat lagi berinteraksi dengan air. Akibatnya, daya larut protein menjadi hilang dan terkoagulasi atau terdenaturasi. Oke, sudah paham ya kawan-kawan? Cukup sekian video kali ini dan terima kasih.